Cinta sejati, ia sebuah cinta di mana dua orang pasangan yang saling mencintai sepakat untuk mengikat janji di sebuah institusi pernikahan dan tidak dapat siapapun serta apapun yang dapat memisahkan cinta sejati kecuali maut yang datang menjemput. Dan bagi seluruh pasangan yang saling mencintai dan pada akhirnya mengikat cinta mereka di pernikahan, sudah pasti impiannya adalah pernikahan mereka dapat sampai hingga maut memisahkan. Ya, seperti itulah cinta sejati antara Teddy Syah dan Rina Gunawan, di mana mereka berdua mengucapkan janji setia sehidup semati dalam keadaan suka maupun duka pada tanggal 11 April tahun 1999 yang lalu. Atau lebih tepatnya kurang lebih 22 tahun yang lalu, keduanya mengucap janji setia. Dan pada kenyataannya pernikahan mereka telah sampai hingga mautlah yang memisahkan. Dan salah satu momen yang akan mengharukan menurut Teddy Syah adalah tepat di 40 hari wafatnya Rina Gunawan yang jatuh pada tanggal 11 April 2021 nanti, yang akan bertepatan dengan anniversary pernikahan mereka yang ke-22 tahun. Maka, seperti apa Teddy Syah memaknai hari anniversary pernikahan mereka yang ke-22 tahun yang bertepatan dengan 40 hari wafatnya Rina Gunawan? Teddy Syah pun mengatakan jika dirinya kini telah sangat ikhlas dan ridho atas kepergian almarhumah Rina Gunawan yang kini telah tiada dan tak akan lagi menemaninya di saat suka maupun duka. Lalu apa yang membuat Teddy Syah sangat ikhlas dan ridho atas kepergian sang istri tercinta? Selain itu, Teddy Syah pun menjelaskan perihal banyaknya pihak dan orang yang sangat kaget dengan kepergian Rina Gunawan. Hal tersebut karena memenuhi permintaan almarhumah yang tidak ingin kondisi terakhirnya diketahui oleh orang banyak, termasuk oleh orang tua dan saudara serta sahabat terdekat. Namun pada akhirnya, jelang 3 hari kondisi Rina Gunawan yang semakin kritis, Teddy Syah merasa tidak kuat jika tidak memberitahu kondisi Rina Gunawan kepada orang tua, kerabat, dan sahabat terdekat. Alhasil ketika pada akhirnya Teddy Syah membuka kondisi Rina Gunawan, banyak yang terkejut dan terpukul dengan kabar yang diberikan oleh Teddy Syah. Selain itu, Teddy Syah menjelaskan bahwa banyak memori dan kenangan yang tak akan pernah bisa tergantikan dan terlupakan. Lalu, kenangan apa yang paling berkesan bagi Teddy Syah terhadap Rina Gunawan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rezeki, jodoh, maut, semuanya adalah misteri kehidupan. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dan berdoa agar selama masih diberikan nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendapatkan bimbingan dan tuntunan dalam melangkah di kehidupan sehari-hari. Sama seperti jodoh dan maut pun, kita sebagai manusia tidak akan pernah ada yang tahu dengan siapa kita akan berjodoh dan kapan maut akan menjemput. Semuanya adalah misteri ilahi. Ya, seperti itulah semua manusia di seluruh muka bumi hidup selama di dunia. Kali ini, semua masyarakat Indonesia dibuat terkejut dan terhenyak manakala mengetahui artis yang murah hati dan sering berbuat baik, Rina Gunawan, telah pergi untuk selamanya. Kesedihan pun sangat dirasakan oleh Teddy Syah yang kini harus menerima dengan ikhlas dan ridho jika kini sang istri tak lagi menemaninya di saat suka maupun duka. Tidak ada lagi canda dan ruang tawa sang istri tercinta yang akan menemani hari-hari Teddy Syah. Dan satu kenangan yang tidak akan terlupakan oleh Teddy Syah adalah saat hari-hari berbahagia manakala antara dirinya dan Rina Gunawan berjanji untuk saling setia dalam suka maupun duka hingga maut memisahkan. Ya, momen tersebut telah terjadi pada tanggal 11 April 1999 yang lalu.
Dan siapa sangka Teddy Syah mengatakan bahwa tepat di peringatan 40 hari wafatnya Rina Gunawan yang akan jatuh pada tanggal 11 April 2021 nanti adalah hari anniversary pernikahan mereka yang ke-22 tahun. Maka inilah kesedihan Teddy Syah di hari anniversary ulang tahun pernikahan mereka yang ke-22 tahun. Sang istri tercinta Rina Gunawan telah tiada dan pergi untuk selamanya. Oh, banyak ya, banyak. Jadi banyak sekali. Jadi seperti tadi, jadi hari ke-40-nya itu persis ulang tahun pernikahan kami. Saya sudah nggak tahu ya, saya jadi sudah terlalu tegang saya, jadi sudah ngurusin berhari-hari, jadi sehingga apa itu sudah saya luapkan kemarin. Hampir 2 dasawarsa lamanya sudah Rina Gunawan menemani kehidupan Teddy Syah dalam keadaan suka maupun duka. Telah memberikan 2 buah hati yang sangat mereka cintai. Apapun masalahnya, keduanya saling terbuka satu sama lain. Dan selama ini juga Teddy Syah mengetahui jika sang istri dalam hal pekerjaan merupakan sosok yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Diceritakan Teddy Syah bahwa jelang wafatnya Rina Gunawan sebenarnya memiliki banyak agenda acara wedding yang harus diselesaikan sebagai tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab wedding organizer. Namun apa daya, pada akhirnya Rina Gunawan terkena virus yang sangat berbahaya dan mematikan. Sang suami pun akhirnya membawa Rina Gunawan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Bahkan menurut Teddy, di saat Rina Gunawan sudah memasuki ruang ICU, tetap pikirannya tertuju pada tanggung jawabnya kepada pekerjaan. Hingga pada akhirnya Rina Gunawan mengembuskan nafas terakhirnya. Karena melihat perjuangan dan kesungguhan sang istri terhadap pekerjaan yang membantu sesama manusia, di titik inilah Teddy Syah mengaku ikhlas dan ridho atas kepergian Rina Gunawan untuk selamanya. Artinya gini, yang mengurus secara langsung pasti tim dokter medis gitu. Saya cuma memantau. Saya cuma memantau perkembangan, bertanya kepada dia, karena pada saat itu kita masih bisa berkomunikasi, voice call, ada video call gitu sesekali. Tapi layaknya orang sakit, kalau kita kan mestinya istirahat kan. Tapi pada saat beliau itu sakit, itu sebenarnya ada acara yang mesti dihadiri untuk dia jalankan gitu, karena ada acara wedding gitu. Sehingga di ICU aja di awal-awal itu masih memantau. Jadi saya pikir, wah ini masuk ICU juga ya, mungkin juga almarhumah juga jadi nggak sempat istirahat karena tanggung jawab beliau dari dulu ketika dia sudah memutuskan bahwa dia akan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya, dia akan selesaikan. Jadi meskipun dalam kondisi yang seperti itu aja dia masih ngurus orang. Nah di situ saya pikir bahwa saya bersaksi, saya sudah ikhlas, saya ridho, dia sudah melakukan pekerjaannya sebagai sama manusia dengan sangat baik. Sudah, jadi saya sudah melepas janji dan saksi bahwa saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas bahwa apa yang dilakukan almarhumah sebagai seorang istri dia lakukan dengan sangat baik. Sebagai seorang ibu sudah luar biasa. Sebagai seorang anak, bakti yang tidak terhingga. Dan sebagai seorang manusia, anak manusia, dia selalu menjalankan apa yang diperintahkan Tuhannya kepada dia. Sangat wajar jika kepergian Rina Gunawan untuk selamanya membuat semua orang terkejut dan terhenyak karena tidak pernah mendengar riwayat Rina Gunawan yang jatuh sakit dan memiliki penyakit yang sangat berat. Maka Teddy Syah pun menjelaskan jika memang sudah menjadi karakter sang istri tercinta yang tidak mau merepotkan semua orang atas apa yang terjadi. Bahkan Rina Gunawan sudah berpesan kepada Teddy Syah di saat sedang jatuh sakit untuk melarang memberitahukan kepada siapapun termasuk kepada orang tua. Bahkan saudara terdekat pun Rina Gunawan meminta jangan memberitahu kepada mereka.
Permintaan Rina Gunawan memang sempat dijalankan oleh Teddy Syah dengan tidak memberitahukan kepada siapapun. Namun, 3 hari menjelang Rina Gunawan wafat, Teddy Syah mengatakan jika dirinya sudah tidak kuat untuk tidak memberitahukan kondisi Rina Gunawan yang sudah masuk kategori kritis. Akhirnya, Teddy Syah memberitahu kondisi Rina Gunawan yang sudah masuk ruangan ICU kepada orang tua, saudara, kerabat, dan sahabat, yang alhasil membuat mereka semua kaget mendengar informasi terkini tentang Rina Gunawan. Ya, jadi memang udah sesak kita pikir sesak biasa. Artinya sesak biasa itu karena stres kan ada, kadang-kadang orang stres kan yang dari sehat bugar aja bisa langsung mendadak sesak. Nah itu saya masih berpikir tuh seperti itu, tapi kan saya tanya, kenapa itu sesak, gimana, mau dibawa nggak? Nggak, ini masih istirahat dulu gitu loh. Itu batuknya nggak apa-apa, sakit nggak? Udah terakhir karena makin lemas, saya bilang nggak ke rumah sakit gitu. Saya pergi dari Bogor tuh ke sini gitu untuk jemput, tarik untuk lariin ke ICU. Dia itu begitu, ya, tapi tidak pada suaminya. Ya, tetap pada suaminya dia terbuka gitu. Karena pesan beliau almarhumah terakhir itu pada saya, nggak usah ceritakan siapapun. Saya nggak boleh kasih tahu ibu saya sendiri. Saya nggak boleh kasih tahu saudara-saudara terdekat kami. Itu benar-benar hanya orang-orang yang saya nggak bisa bilang itu terdekat karena semua dekat. Saya cuma bisa bilang bahwa saudara yang bisa kita jangkau jarak terdekat, itu aja paling yang kita kasih tahu. Dan itu kan semakin kecil gitu, circle-nya makin kecil gitu. Nah, sehingga 3 hari sebelum beliau wafat, saya udah nggak kuat. Saya putuskan untuk memberitahu ibu, memberitahu saudara, memberitahu kawan, kerabat, para ustadz untuk ikut mendoakan beliau. Dan di situ semua baru kaget, ramai gitu. Teddy Syah pun menjelaskan bagaimana dirinya dan anak-anak melihat dan menyaksikan detik-detik Rina Gunawan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Peristiwa tersebut bermula ketika Teddy Syah selesai sholat maghrib dan tidak lama kemudian anak bungsunya membawa dan memberikan handphonenya yang sudah terhubung dengan video call, yang dimana dokter dan tenaga medis sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa Rina Gunawan. Selama 30 menit, Teddy Syah melihat detik-detik Rina Gunawan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan Teddy Syah pun merasa lega karena dirinya dan anaknya menyaksikan secara langsung melalui video call Rina Gunawan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Teddy Syah pun mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter dan tenaga medis yang telah berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa Rina Gunawan. Karena yang menarik pada saat itu adalah ketika saya selesai sholat maghrib, anak saya yang kedua si bungsu Karnisha itu datang membawa handphone dengan sudah ada video call bersama dokter di ruangan ICU tempat bundanya dirawat. 30 menit lebih lah kami ditunjukkan proses bagaimana dokter itu sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa almarhumah sampai pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Saya, Karnisha maupun Aksyal, anak-anak saya itu menyaksikan itu semua. Jadi kami cukup lega gitu loh. Kami bisa melihat dan menyaksikan, dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada para tenaga medis yang sudah menghadirkan video call itu kepada kami. Itu sangat berarti karena untuk memperkuat juga mental anak-anak saya gitu. Yang membuat Teddy Syah lega dan ridho serta ikhlas adalah karena saat mengucapkan janji pernikahan untuk hidup setia bersama selamanya, baik dalam keadaan suka maupun duka, tentu harapannya adalah pernikahannya dapat sampai hingga maut datang menjemput. Maka ketika maut telah datang menjemput Rina Gunawan, tentunya banyak kenangan-kenangan indah bersama dengan Rina Gunawan, bersama dengan anak-anak dan keluarga besarnya. Salah satunya adalah berlibur bersama.
senyum dan tawa riang Rina Gunawan bersama dengan dirinya dan anak-anak tidak akan pernah bisa terlupakan. Ya, artinya kan kita berharap bahwa setiap pernikahan atau pernikahan kita itu bisa sampai pada saat maut menjemput gitu ya, salah satu dari kita gitu. Iya, itu dari teman di kantor yang ngambil gambarnya, ya di Pantai Kuta itu kebetulan sore-sore. Ya banyaklah kesan pada saat liburan terakhir itu ya. Jadi saya senang bahwa beliau senang diajak liburan dan sangat puas pada saat itu yang tidak terhingga buat kami kesan. Oh sudah kita planning jauh-jauh hari, jadi sama anak-anak, jadi semua kita bisa berangkat ya sama saudara semualah kita jalan waktu itu road trip, jadi ketemu saudara-saudara kita yang ada di Bali, saudara-saudara dalam kemanusiaan gitu ya gitu. Jadi dia sangat senang ya diajak jalan-jalan, jadi dia sangat mencintai pada saat itu, mencintai Lombok gitu, dia menikmati sekali gitu. Jadi liburan terakhir kita itu sangat berkesan, kita road trip ya jalan darat gitu sampai ke sana. Jadi Jawa, terus Bali, terus kita pergi Lombok gitu, ke Gili. Jadi paling tidak saya, anak-anak dan almarhumah itu bisa ya menjalankan waktu bersama. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.